Transgender atau bukan? Apakah Bunda Korla ini memang betul seperti yang dituduhkan? Bunda Korla ini seperti Lucinta Luna. Transgender atau bukan? Coba, menurut kalian, transgender atau bukan? Tulis komentar di bawah sini. Apakah Bunda Korla ini memang betul seperti yang dituduhkan? Nah, tapi di luar itu, betulkah dia selama ini dianggap menunggak pajak, merusak moral penonton di Indonesia, dan hal buruk yang lainnya itu benar-benar ada? Dan apakah ini akan membuat dia akhirnya balik lagi ke Jerman dan meninggalkan tanah air tempat kelahirannya? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Siapa anak-anaknya? Yuk nongkrong di sini dan kita akan langsung lihat apakah yang kemarin saya bacakan itu meleset atau tidak. Karena seperti yang saya sudah ramalkan bahwa akan banyak orang-orang yang berusaha untuk membongkar masa lalu Bunda Korla ini. Dan saking viralnya, dia diundang di banyak acara. Dan selain juga menimbulkan banyak juga orang-orang yang akhirnya mendaftar menjadi anaknya, tapi juga banyak orang yang akhirnya di sini juga membenci, bahkan mensomasi dirinya ini tadi. Yang pertama adalah kita tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa Bunda Korla ini disukai karena tingkah lakunya. Jadi itu dulu yang pertama. Sebelum kita lihat apakah dia transgender atau wanita tulen, yang pasti dia ini disukai karena tingkah polanya. Ini sudah terjadi sejak dia ada di Jerman dan namanya belum sebesar sekarang, di mana setiap live-nya ini mengundang banyak sekali orang-orang yang menyukai karena tingkah lakunya yang spontan dalam mengomentari apapun dan terkesan tidak ada tedeng aling-aling. Tapi seperti yang kemarin sudah saya ramalkan dan ternyata terjadi, ada banyak orang yang terus kemudian mengaku muncul dari masa lalu Bunda Korla yang mencoba untuk mengungkap sisi yang selama ini tidak pernah diungkap. Tapi ini pun terjadi karena ya saya pikir ini adalah satu hal yang sering terjadi di masa lalu. Seseorang menjadi beken terus kemudian ada orang yang berusaha untuk memberikan berita yang berimbang. Tapi tidak tanggung-tanggung seseorang yang di sini mengaku menjadi ini ibu angkatnya. Mengaku pernah melihat dia saat masih ya belum jadi siapa-siapa. Terus kemudian ketemu juga dengan orang-orang yang dianggap ini juga belum jadi siapa-siapa saat itu. Tapi sekarang orang tersebut salah satunya sudah meninggal, menjadi sangat terkenal, dan juga sahabatnya ini sampai sekarang pun sangat juga terkenal. Saya tidak ingin menyebut nama. Dan dia mengatakan bahwa Bunda Korla ini sebenarnya adalah seorang ya bukan wanita yang terus kemudian melakukan operasi untuk menyerupai seorang wanita. Dan ini pun terus kemudian menjadi sebuah pembicaraan karena suaranya yang juga terdengar lebih berat, tapi padahal orang yang merokok pun itu akan menjadi seperti itu. Tapi apakah karena tuduhan-tuduhan itu terus kemudian Bunda Korla di sini merasa bahwa apapun yang terjadi ini mulai tidak bisa ditolerir lagi? Saya pikir sih tidak, karena yang sebenarnya membuat dia sekarang itu mungkin saja akan capek atau exhausted dengan apa yang terjadi adalah karena skena atau ruang lingkup keartisan Indonesia di zaman sekarang itu berbeda dengan tahun 90-an saat dia meniti karir sebelum dia pergi ke Paris dan Jerman. Dimana dengan sosial media yang sekarang ini apapun itu bisa dibicarakan, kolom komentar itu selalu ada, dan orang-orang ini ternyata memiliki sebuah sumbangsih untuk membuat seseorang menjadi terkenal, sangat terkenal, atau di cancel dan tidak terkenal lagi. Maka perbedaan inilah yang mungkin membuat Bunda Korla ini mungkin kaget di sini. Walaupun dia kemarin itu sempat saat live-nya akan berusaha untuk bisa menjawab ya semua omongan dari orang, tapi saat itu mungkin gak banyak yang nge-hate dia. Tapi di sini sekarang saat dia tampil dengan sebuah panggung yang lebih besar, atensi yang lebih luas, dan bangsa Indonesia yang akhirnya terpaksa tahu dia ini, akhirnya membuat dia akhirnya harus berhadapan dengan haters-haters yang ternyata jumlahnya juga tidak sedikit. Kalau saya pikir apakah stres atau tidak, ya stres, cuman dia sudah memutuskan. Seperti inilah sesuatu yang dia dulu itu inginkan, menjadi seseorang yang bisa ditonton oleh orang lain, menyampaikan apapun yang dia percaya benar, dan saat ini sepertinya dia sedang menemukan atau berusaha melihat pola yang ada dan berusaha mengikutinya. Kita akan tahu bahwa tadinya dia yang tidak menerima endorse akhirnya juga menerima juga, dan saya akan melihat dia pun nanti mungkin akan mengikuti lah. Sekarang kan sudah bikin lagu, mungkin sebentar lagi main film, mungkin nggak lama lagi juga mengeluarkan lini skincare-nya. Dan kalau saya katakan di sini ya ini adalah satu hal yang wajar di era seperti sekarang ini, di mana sesuatu yang sedang terkenal akan menjadi lebih terkenal lagi dan dipush semakin terkenal hingga sampai di titik bubble-nya dan terus kemudian akan pecah dan kembali lagi mungkin menjadi normal. Tapi apakah ini adalah sebuah hal yang akan membahayakan dan sebaiknya dia kembali ke Jerman saja? Kalau saya pikir mungkin orang-orang banyak yang bilang kan bahwa ketenaran yang sesaat ini kan
nggak seperti artis-artis zaman dulu. Kalau sekarang kan tenar cepat terus kemudian hilang. Nah seperti itu kan sangat disayangkan. Kalau saya pikir ya nggak disayangkan. Daripada nggak pernah terkenal sama sekali, mendingan terkenal sebentar terus kemudian hilang, atau memiliki kesempatan untuk bisa terkenal lebih lama lagi. Memang akhirnya atensinya ini sangat luar biasa. Artis-artis dan juga YouTuber papan atas ini berlomba-lomba dan mungkin mengantri untuk bisa berjumpa dan membuat konten bersama dengan Bunda Korla. Tidak tanggung-tanggung, bahkan seorang Sandiaga Uno sekalipun itu membuat konten bersamanya. Maka kalau saya kira di sini serangan ini adalah satu hal yang wajar. Cuman mungkin akhirnya dia akan harus berpikir bahwa ini lambat laun pasti akan menyasar orang-orang terdekat atau saudara atau orang yang dicintainya. Apakah betul dia adalah seorang transgender? Kalau saya pikir apapun itu, dia sekarang menjadi seorang wanita yang tulen dan dipercaya menjadi seorang wanita, dan memang dia dianggap sebagai wanita oleh para anak-anaknya ini tadi. Dan jika itu yang terjadi, maka tidak jadi soal apakah dia transgender atau bukan. Dan kalaupun dia transgender pun tidak menutup sebuah kenyataan bahwa sekarang ini ya dia adalah seorang wanita. Tapi kalaupun bukan, ya dia tidak mempermasalahkan dengan tuduhan yang ada. Maka fakta di sini adalah bahwa para penggemarnya ini tidak peduli. Ada sebuah komentar yang lucu. Dia katakan bahwa peduli setan, mau Bunda Korla ini siluman ular sekalipun, aku akan tetap suka. Jadi ini adalah pendapat yang lucu, yang kalau menurut saya namanya sudah diidolakan. Apapun yang terjadi akan tetap diidolakan. Dan toh dia ini disukai bukan karena apakah dia wanita tulen, transgender, atau sebagainya. Bunda Korla ini seperti Lucinta Luna. Orang tidak akan peduli tentang siapa jati dirinya, tapi melihat apa yang dilakukannya dan apakah ini menghibur atau tidak. Juga tidak merubah kenyataan bahwa tahun 2023 adalah tahunnya Bunda Korla. Tahun dimana semua orang ini berbondong-bondong mendaftar ke kartu keluarganya menjadi anak-anak Bunda. Apakah mungkin karena kita memasuki resesi sehingga memerlukan hiburan semacam ini? Apakah memang saat ini orang-orang lebih mementingkan kepribadian, tingkah laku dibandingkan skill atau kemampuan apa yang akan ditunjukkan oleh seorang seniman? Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perhatian seluruh masyarakat Indonesia masih kepada Bunda Korla. Bahkan media di Jerman pun sampai rela meliput fenomena ini tadi. Dan kalau saya lihat nanti sebelum Lebaran akan terkuak fakta-fakta baru yang akan lebih mengagetkan dari orang-orang yang akan mengaku teman lama Bunda Korla. Dan di sini mungkin kita akan dihadapkan pada sebuah kenyataan yang selama ini mungkin tersembunyi. Dan untuk anak-anaknya Bunda, silahkan nikmati Bunda kalian ini selama 1 tahun ke depan, karena tahun 2023 adalah tahunnya Bunda Korla. Terima kasih untuk kalian semua yang dibacakan kartunya. Silahkan hubungi nomor di bawah ini jika kalian merasa ingin mengetahui banyak hal tentang zodiak, percintaan, atau kalian ingin melihat rahasia di balik kehidupan artis yang akan saya bongkar menggunakan kartu. Silahkan subscribe dan ikuti channel ini. Bagikan jika ini bermanfaat buat kalian dan orang-orang yang kalian sayangi, dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.